Asik, siapa yang nggak inget logo barusan? Itu adalah logo zaman EA, masih ramah kepada para gamer. Dan di video kali ini gua akan coba bernostalgia di masa-masa gua dulu bermain di warnet. Ladies and gentlemen, please welcome, I present this for you, Command and Conquer General. In the modern world, great leaders resolve their conflicts with words. Death launcher. Carbon bomb. Tomahawk missiles. Ya, video kali ini itu di request oleh salah satu subscriber gue yang juga ternyata temen gue dulu main di warnet. Kita panggil aja namanya Gopal. Dia ini temen baik gue dari gue SD. Ya mungkin kita sekarang udah kepisah jauh rumahnya. Oke, anyway, jadi game Command and Conquer General ini itu adalah game yang rilis di tahun 2003. Waktu itu EA emang lagi ambisius banget. Mereka ngerahin timnya EA Pacific yang isinya itu orang-orang lama di Westwood Studios buat bikin sesuatu yang berbeda dari CNC sebelumnya, itu edisi Tiberian dan Red Alert. Game ini tuh pada akhirnya menjadi sebuah pionir. Dia pakai engine baru namanya Sage Engine. Efek ledakannya, partikel debunya, sampai unitnya yang bisa hancur lebur berkeping-keping, itu mewah banget buat game standar di tahun 2003. Ini alasan kenapa dulu spek PC gue itu agak mejen-mejen waktu awal gue main game ini. Jadi akhirnya gue pergi ke warnet dah tuh untuk main game ini bareng si Gopalit nih. Defeat the enemies of freedom with chemical warfare. Secara konsep, General ini tetap RTS klasik yang kita kenal. Kita bangun base, kumpulin supply, kita hajar musuh. Tapi yang bikin gila adalah premisnya. EA mutusin buat buang jauh-jauh elemen sci-fi, alien, atau teknologi futuristik modern yang biasanya ada di seri CNC. Mereka ganti itu semua dengan tema perang dunia nyata yang lagi panas-panasnya pada saat itu. Nah, karena EA mutusin buat ninggalin tema alien dan milih tema perang modern yang realistis, akhirnya CNC General ini nggak cuma jadi sekedar game hiburan di layar monitor. Begitu faksi yang dihadirkan adalah USA, China, dan GLA, game ini tuh otomatis jadi kaca buat apa yang lagi terjadi di dunia nyata di tahun 2003 yang lalu. Dan disinilah sisi gelapnya mulai kelihatan kalau menurut gua. Pas kita lagi mainin faksi USA, yang digambarin itu mereka begitu canggih, begitu heroik. Sulit buat nggak ngerasa kalau game ini tuh sebenarnya punya agenda tersembunyi. Sebuah propaganda halus buat menjustifikasi apa yang lagi Amerika lakuin di Irak saat itu. Mungkin sampai saat ini. Apalagi kalau kita lihat faksi-faksi yang lain, China yang digambarkan bahwa mereka adalah para hacker, dan GLA yang notabene adalah orang-orang Timur Tengah yang digambarkan adalah sebagai para teroris. Dan tentunya game ini tidak lepas dari hero-hero ikonik serta unitnya. Seperti Amerika, dia mempunyai Colonel Burton, sebuah penggambaran seorang prajurit Amerika yang mirip banget sama Rambo. Dia bisa ngilang, dia bisa nembak, pokoknya OP banget. Dan jangan kalian lupakan ultimate weaponnya Amerika, yaitu particle cannon, sebuah cannon dengan bertenaga laser yang ditembakkan dari udara. Cukup futuristik banget pokoknya. Terus ada juga Cina, The Red Dragon. Dia punya hero itu Black Lotus, hacker yang bisa matiin listrik lawan pakai laptopnya. Bukan itu aja, bahkan si Black Lotus pun bisa ngambil base musuh.
dan withdraw money secara cuma-cuma karena dia hacker. Selain itu, Cina juga punya tank yang gokil banget. Dia gede, lambat, tapi cukup mematikan. Lo tinggal dilindes, hancur tuh unit. Namanya Overlord Tank. Ini tank cukup mengerikan kalau menurut gua. Kenapa? Karena tank ini tuh bisa di-upgrade jadi propaganda tower. Jadi lo bisa nge-heal tim lo, atau bisa diubah menjadi bunker, dimana lo bisa masukin tim roket lo ataupun gatling gun. Pokoknya tank ini tuh bisa jadi tank yang serbaguna. Lo tinggal kombinasiin upgradean Overlord yang ada propaganda, bunker maupun gatling gun. Udah cukup bisa ngeratain base musuh. Dan lo jangan lupa ultimate weapon Cina, yaitu nuclear nuke atau rudal nuklir. Rata dijamin. Hihihi. Chile's treacherous use of our resources against the Americans has caused great embarrassment to China. They have won the day, but they celebrate too soon. Terus ada juga si GLA atau Global Liberation Army, dengan gaya berperang itu gerilya dan ambush. Ya mirip-mirip pasukan inilah mujahidin yang ada di Timur Tengah sana, dengan gaya berperang yang taktis dan penuh dengan unsur kejutan. Itulah GLA. Hero-nya itu German Kell atau Jarmen Kell. I don't care who they are. Business is business. Dia ini tuh sniper legendaris yang bisa nembak tank untuk melumpuhkan kru tanknya. Jadi nanti tank atau unit-unit musuh itu bisa lo ambil setelah dilumpuhin sama si Jarmen Kell ini. Dan yang lebih ngehenya lagi adalah, kalau nggak salah di updatean CNC General yang Zero Hour, dia bisa naik motor. Brengsek bener. Si GLA ini memang terlihat lemah karena memang ngandalin dari sistem perang gerilya. Tapi jangan salah, kemampuan destruktifnya itu lumayan cukup sakit. Apalagi si truck bomnya itu bisa nyamar jadi pasukan musuh. Jadi lo bisa nyusup langsung ke jantung pertahanan musuh lo. Terus GLA ini juga ngandelin kecepatan gerak. Jadi si GLA itu ngandelin speed dan teror. Jadi dibalik kontroversinya, game CNC General tetap jadi game RTS yang paling jujur dalam memotret kekejaman perang. Tapi sayang, EA lebih memilih untuk matiin series ini daripada lanjutin legasinya. Padahal kalau menurut gua game ini tuh seru banget, asli. Ngangenin banget untuk main game ini. Apalagi lo main bareng sama teman-teman lo bisa nguji temen lo baperan apa enggak. Karena dulu seru banget ketika gue main game ini bareng si Gopal dan salah satu temen gue yang udah almarhum. Dan video ini emang gue tribute buat temen gue itu, si Black. Kalau lo dulu tim mana? Amerika, China, atau GLA? Kalau gue lebih suka pakai GLA. Kalian tulis ya di kolom komentar, kalian sukanya pakai faksi apa. Sekian video dari gua, sampai ketemu lagi di Nostalgila. Dah.